Kali ini kita langsung aja ya, kita bedah satu dokumen spesifik. Oke, dokumen apa nih? Ini surat penawaran kerja. Sumbernya langsung dari PT Icon HR YouTube di Jakarta Selatan. Oh, menarik. Untuk siapa suratnya? Untuk saudara Beben Sanjaya, posisinya Digital Marketing Specialist. Nah, kita mau lihat nih detail-detail penting di dalamnya. Silap. Posisi yang lagi hot ya, digital marketing. Betul banget. Oke, mari kita mulai bedah surat ini. Jadi, pengirimnya PT Icon HR YouTube, penerimanya Beben Sanjaya. Posisinya Digital Marketing Specialist. Kalau lihat nama perusahaannya, Icon HR YouTube, posisi ini kayaknya bukan cuma posisi biasa ya. Pasti strategis. Maksudnya gimana tuh? Ya, digital marketing buat perusahaan kayak gitu kan bisa jadi ujung tombak pertumbuhan. Jadi ekspektasinya mungkin tinggi, bukan sekedar ngisi lowongan aja gitu. Oh iya, bener juga ya. Oke, lanjut ke kompensasi nih. Gaji pokoknya tertulis 25 juta rupiah per bulan. Wow, angka yang lumayan ya untuk Jakarta. Iya, dibayarkannya akhir bulan. Tapi, ada kaitannya sama status kepegawaiannya nih. Nah, ini dia. Gimana detailnya? Ada masa percobaan dulu, 3 bulan, baru setelah itu evaluasi untuk jadi karyawan tetap. Oke, ini standar sih, 3 bulan percobaan. Tapi ini penting banget buat kedua pihak kan. Pentingnya gimana tuh? Buat perusahaan, ya jelas buat validasi. Lihat kinerjanya cocok nggak. Buat Anda sebagai kandidat, ini bukan cuma nunggu dievaluasi. Oh ya, terus? Justru ini kesempatan buat nunjukin, nih loh kontribusi saya, gitu. Jadi proaktif lah selama 3 bulan itu, penting bangun fondasi dari awal. Ah, gitu ya. Jadi bukan cuma formalitas nunggu lulus percobaan, tapi aktif ngebuktiin diri. Oke, dicatat. Betul. Terus, detail logistiknya, mulai kerjanya tanggal 1 Juli 2025. Oke, waktunya jelas. Lokasinya di kantor pusat Jakarta Selatan. Jam kerjanya Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 5 sore. Standar lah ya untuk jam kerja kantor. Cukup jelas bagian ini. Iya, jelas. Nah, yang juga menarik nih soal fasilitas atau benefit di luar gaji. Oke, apa aja yang ditawarin? Ada BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan, ini kan standar wajib ya. Iya, itu udah keharusan. Ada lagi? Ada tunjangan transportasi dan komunikasi. Nah, ini tambahan yang lumayan membantu nih. Oke, tunjangan transport dan komunikasi. Noted. Tapi yang menurut saya paling menonjol itu akses ke pelatihan dan sertifikasi digital marketing. Wah, nah ini dia. Ini poin bagus banget. Kenapa tuh? Gini, kalau kita lihat ya, BPJS itu kan standar kepatuhan. Tunjangan transport, komunikasi, itu bagus. Ngebantu operasional harian. Tapi, kalau perusahaan invest di pelatihan, Iya. apalagi di bidang yang cepet banget berubah kayak digital marketing, itu sinyal kuat loh. Sinyal apa tuh? Sinyal kalau mereka nggak cuma butuh Anda buat kerja sekarang, tapi juga mikirin perkembangan Anda ke depan. Investasi di scale itu penting. Oh, jadi nilai tambahnya di situ ya, buat pengembangan karir jangka panjang. Betul banget. Apalagi kalau Anda memang serius mau berkembang di bidang ini. Oh ya, jangan lupa ada cuti tahunan juga sesuai aturan perusahaan pastinya. Oke. Nah, setelah semua yang ditawarkan ini, ada satu bagian yang krusial banget buat si Beben Sanjaya ini. Apa tuh? Tenggat waktu. Tepat. Batas waktu konfirmasi penerimaan tawaran. Harus diterima paling lambat 23 Juni 2025. Wah, mepet juga ya dari tanggal suratnya biasanya? Iya, dan harus tanda tangan surat pernyataan sebagai bukti penerimaan. Jadi nggak bisa lama-lama mikirnya. Ya, deadline ini memang bikin ada urgensi ya. Dan formalitas tanda tangan itu penting buat ngikat secara hukum dan administrasi. Suratnya sendiri dikirim oleh Kakak Silalahi, HR Manager. Ada detail kontak juga. Standar ya, ada penanggung jawabnya jelas, dan ada bagian buat penerima mengisi dan tanda tangan. Clear. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, tawarannya untuk Digital Marketing Specialist di PT Icon HR YouTube. Gaji 25 juta sebulan. Ada masa percobaan 3 bulan, benefit standar kayak BPJS, cuti, plus tunjangan transport komunikasi. Dan pelatihan tadi ya, yang penting. Iya betul, akses ke pelatihan. Lokasi dan jam kerja standar Jakarta, tapi konfirmasi paling lambat 23 Juni. Secara formal, udah cukup jelas semua ya. Sangat jelas untuk hal-hal yang tertulis dan finansial. Tapi ini justru memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Pertanyaan apa tuh? Surat penawaran kerja
Kan secermat apapun, ya isinya cuma yang tertulis aja. Nah, menurut Anda, faktor-faktor tak tertulis apa aja sih yang sama pentingnya, atau mungkin malah lebih penting, pas nerima tawaran kayak gini? Faktor tak tertulis ya, maksudnya kayak gimana? Ya, misalnya budaya kerjanya nanti gimana sehari-hari. Terus dinamika tim yang bakal Anda masuki itu kayak apa? Atau peluang karir jangka panjang di sana tuh beneran kayak gimana? Itu kan nggak ada di surat tawaran. Iya, hal-hal kayak gitu ya, yang perlu digali sendiri berarti. Betul. Itu lapisan pertimbangan lain di luar dokumen formal yang perlu Anda cari tahu sendiri sebelum bilang, ya,